Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita membahas sedikit tentang data center. Nah, tujuan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa satu mengetahui dan memahami fungsi, tujuan, dan komponen pembentuk sebuah data center disertai fungsi dan tujuan masing-masing komponen tersebut. Yang kedua yaitu mengetahui dan memahami masalah ruang, energi, dan biaya yang berkaitan dengan pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan sebuah data center. Nah, yang ketiga yaitu mengetahui dan memahami tingkatan-tingkatan tier pada data center disertai syarat-syarat pemenuhannya. Nah, pokok bahasan yang pertama yaitu berupa definisi, fungsi dan tujuan dari data center, yang kedua komponen pembentuk data center, yang ketiga adalah tier level pada data center. Nah, di sini sebagai indikator penilaian ada dasar, menengah, sampai mahir. Nah, di sini kita sedikit bahas tentang definisi, fungsi, dan tujuan dari data center. Ya, data center di sini merupakan komponen penting dari infrastruktur yang digunakan untuk mendukung internet dan perdagangan digital. Juga sektor komunikasi elektronik berupa pertumbuhan sektor-sektor ini yaitu memerlukan infrastruktur yang memang handal. Hal ini dikarenakan gangguan dalam layanan digital dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang cukup signifikan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang data center, ya, misalkan di sini ada gangguan layanan digital, itu konsekuensinya cukup besar. Misalkan gitu kan, contohnya misal gangguan yang kemarin terjadi gitu kan, yaitu yang di Bank BSI gitu kan, itu terjadi misal dia gangguan sampai berapa hari, berapa miliar ya kerugian yang didapatkan Bank BSI, yaitu karena transaksi tidak ada dan lain-lain, itu menyebabkan kerugian yang luar biasa ya. Nah, contoh selanjutnya yaitu di sini merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan beberapa kumpulan server atau sistem komputer dan sistem penyimpan data yang dikondisikan dengan pengaturan satu daya, pengaturan udara, pencegahan bahaya kebakaran, dan biasanya dilengkapi pula dengan sistem pengamanan fisik. Ya, kalau kita bicara tentang data center, eh, kondisi lingkungan dari data center itu sangat memungkinkan sekali. Ya, di sini contoh-contoh model ya, model kebutuhan dari data center. Nah, selanjutnya ketika kita bicara tentang data center, ini juga sebuah pusat adalah di sini adalah merupakan repositori terpusat baik fisik maupun virtual untuk manajemen penyebaran, penyimpanan data dan informasi ya yang digunakan untuk kepentingan suatu organisasi atau perusahaan. Oke, di sini tentang sekilas tentang data center, yaitu hampir setiap perusahaan itu memiliki satu atau lebih data center. Nah, beberapa telah berevolusi dengan cepat mengakomodasi lingkungan aplikasi enterprise dengan memanfaatkan beragam platform sistem operasi ataupun perangkat keras. Nah, evolusi itu telah menghasilkan lingkungan yang memang kompleks dan berbeda yang cukup mahal untuk dikelola dan dipelihara. Ya, ini contoh proyeksi misal data center pada sebuah enterprise. Ya, di sini ini contoh model data center, yaitu di sini ada PSTN. Ya, ini sekarang sebagian masih digunakan, tapi sudah mulai berkurang jauh. Ini digunakan untuk sistem komunikasi telepon seluler ya. Terus ini ada internet ya, kita istilahkan sebagai jaringan internet atau kita istilahkan sebagai cloud, yaitu di sini ada proses komunikasi yang cukup kompleks ya untuk internet ya, hubungan internet.
Nah, di sini ada proses di sini untuk internet server farm. Ya, internet server farm itu merupakan bentuk untuk server ya atau penempatan dari server. Nah, penempatan server itu biasanya diperoleh atau didapatkan di sini ada istilah demilitarized zone. Ya, demilitarized zone itu ada DMZ itu merupakan suatu wilayah yang memang sebagai batasan antara biasanya penyelenggara dan pengguna dari server. Nah, nah, internet di sini biasanya juga mereka menyediakan extranet server farm ya. Dimungkinkan nanti kita beri contoh misal seperti di Unsur itu juga punya extranet server farm juga di tempat tertentu. Terus juga ada intranet server farm ya. Intranet server farm itu seperti apa? Yang seperti kita ketahui bahwa kita di sini punya proses bisnis data center yang berada di LPTSI. Terus juga ada proses untuk jaringan VPN atau private one. Terus ini di wilayah kampus. Ya. Selanjutnya di sini ada proses data center ya, data center yang berada pada sebuah enterprise. Nah, data center ini menyajikan blok bangunan yang berbeda yang digunakan dalam jaringan perusahaan yang khusus dalam penggambaran lokasi data center dalam arsitektur tersebut. Ya. Nah, data center pada sebuah enterprise itu biasanya terdiri dari jaringan komputer lokal. Ya, kalau kita di sini istilahkan sebagai sistem internet yang berada di lokal unsur, ya, misal seperti itu, atau jaringan komputer lokal. Nah, ketika kita di sini sendiri jaringan komputer lokal itu dibagi menjadi beberapa bagian sebenarnya. Jadi ada lokal yang mewakili di satu universitas dan ada lokal yang memang mewakili di fakultas atau di unit kerja. Terus ada wide area network, terus ada network access yang digunakan untuk mengakses sebuah perangkat ya, sebuah perangkat yang memang membutuhkan akses khusus ya. Biasanya kalau di remote access itu kalau kita berada di luar sebuah institusi itu kita biasanya menggunakan VPN ya. VPN yang digunakan untuk komunikasi langsung antara pengguna ke dalam server. Terus ada internet server farm. Nah, ini internet server farm itu merupakan server yang memang berbasiskan yang bisa diakses menggunakan internet ya. Kita bisa mengakses ke dalam internet. Nanti kita bahas sedikit ya tentang nanti itu fungsinya IP public dan fungsinya nanti IP lokal. Terus ada extranet, biasanya extranet server farm itu kita punya server yang ditempatkan di luar unit kita. Ya, kita misal gitu kan, kalau kita punya biasanya banyak unit yang memang menempatkan servernya itu di data center ya. Salah satunya di IDC ya, di Jakarta ya. Itu menempatkan data center yang cukup baik atau biasanya sewa rak atau sewa ruangan dan seterusnya nanti ditempatkan di data center di sana, nanti pengelolaannya kita kelola sendiri. Jadi kita hanya menitipkan tempat atau lokasi, nanti biasanya di sana juga ada istilahnya engineer yang digunakan yang ditugaskan khusus untuk istilahnya merawat ya, merawat eh, terutama di jaringan. Tapi biasanya kalau server itu nanti yang mengelola tetap di unit. Terus ada intranet server farm. Intranet server farm itu biasanya intranet server yang memang dikelola atau ditempatkan secara lokal ya, secara lokal di unit masing-masing. Nah, kalau kita di sini unitnya ya, unitnya kita di Puskom atau pusat komputernya, biasanya seperti itu. Nah, biasanya ketika sebuah jaringan atau sebuah server, biasanya nanti akan membutuhkan dua
IP, ya, dua IP yang dibutuhkan oleh sebuah server. IP-nya apa saja yang dibutuhkan sebuah server? Yaitu ada IP public dan ada IP lokal. Bedanya di mana? Kok ada IP public, ada IP lokal? Itu seperti itu. Ya, kenapa kok tidak menggunakan IP public saja? Kenapa kok tidak menggunakan IP lokal saja dan seterusnya? Ya, ketika kita menggunakan IP public itu adalah IP yang digunakan untuk eh, supaya server itu atau aplikasi yang berada di server itu bisa diakses oleh luar unit. Ya, misal sama kayak teman-teman itu kan, sama teman-teman kita biasanya gitu kan kita mengakses eh, website kampus, mengakses portal berita, mengakses yang lain-lain, misal seperti itu. Itu diakses menggunakan IP publik. Ya, seperti itu. Sedangkan IP lokal itu adalah merupakan IP yang digunakan untuk menempatkan server kita berada di IP mana. Itu seperti itu. Ya, bisa dijelaskan di sini ya. Ini penempatan di sini adalah nanti yang diakses oleh luar itu ada IP public, public ya. Nanti biasanya meminta gitu kan IP public ini IP lokal. Nah, biasanya seperti apa? Misalkan gitu kan, biasanya di IP lokal, misal kita menempatkan server kita, kita dilempatkan pada suatu gedung, kan seperti itu. Gedung kita punya beberapa gedung. Ya, biasanya masing-masing gedung itu punya IP sendiri-sendiri, baik IP publik ataupun IP lokal. Nah, di sini misal IP lokalnya 192, ya kita ini 191 misal. IP 191, 168 biasanya seperti itu ya. IP-nya. Nah, ini sebagai IP lokalnya misal. Nah, kita menempatkan rak gitu kan di atau server di IP ini misal 192.168.01 gitu kan. 191.168.10.4 misal. Kita menempatkan servernya di sini. Ya, kita menempatkan server di sini sebagai IP lokal. Jadi ketika belum bisa diakses, kita menempatkan IP lokal di sini. Ya. Dari IP lokal ini, kita menempatkan atau memasang IP lokal. Nah, nanti kita meminta IP publik ya. IP publik yaitu IP yang digunakan untuk mengakses ini secara luar. Terus itu supaya bisa diakses oleh eh, internet terus jadi IP publik. Jadi kita di sini koneksikan dengan IP publik. Hmm, ya IP publik. Jadi ketika ngakses dia akan masuk publik nanti masuk ke server ini. Nah, biasanya di sini ada proses NAT gitu kan. Biasanya ada proses NAT dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya nanti bisa diakses oleh luar dan oleh dalam. Nah, IP publik ini nanti biasanya teman-teman mendengar pernah ya dengar istilah DNS ya. Nah, nanti itu dari IP publik ini akan di DNS-kan, dimasukkan ke dalam server DNS ya. Nah, biasanya kita juga punya server DNS. Fungsinya apa? Ini disamakan dengan IP yang tadi, IP publiknya, publik ya. DNS-nya. Jadi ketika kita ngakses dari luar, sebenarnya kan yang diakses itu bukan alamat domainnya, tapi yang diakses adalah alamat IP publiknya. Supaya memudahkan, makanya dibuatkan DNS supaya mudah mengingatkan sebagai alamat domain. Jadi ketika kita mengakses ya hanya alamat domain saja. Ya, alamat domain saja nanti otomatis dia akan dirubah alamat IP publik digunakan untuk mengakses server ya dengan IP publik. Terusnya juga ada IP lokal. IP lokal nanti digunakan untuk kita mengakses juga biasanya ada DNS juga gitu kan. DNS itu diisikan secara lokal menggunakan IP lokal. Jadi kita bisa mengakses
menggunakan dua cara, IP public dan IP lokal. Ya, oke, selanjutnya. Nah, data center pada sebuah enterprise yaitu fokus biasanya ada beberapa bagian. Ya, ada customer relationship management atau CRM, ya. Terus ada enterprise resource planning, terus ada supply chain management, ada Salesforce automation, ada order processing, ada electronic commerce, ya. Nah, ini tiap-tiap perusahaan itu biasanya punya kegunaan yang masing-masing sesuai dengan tujuan masing-masing. Ya, biasanya sekarang yang lagi naik daun itu kan, kita untuk usaha menggunakan electronic commerce.